A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Penyayang, Tuhan yang Maha Pemurah, dan Tuhan yang Maha Adil seadil-adilnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai untuk mensyukuri segala nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Amin 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 ya rabbal alamin. Selanjutnya sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya kelak di yaumil qiyamah. Amin 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 ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah saya sampaikan yaitu salah satu ayat di dalam kitab suci Al-Qur'an yang berbunyi ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Arti daripada ayat tersebut, ini memerintahkan kepada kita bahwasanya kita disuruh menyembah kepada Tuhan kita karena Tuhan telah menciptakan kita dan orang-orang sebelum kita. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Manusia semua yang ada di alam bumi ini ya diperintah di dalam ayat tersebut, hai sekalian manusia, ya, sembahlah Tuhanmu. Kita disuruh mengabdi kepada Tuhan kita yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Nah, kita semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan juga orang-orang ya sebelum kita itu juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Maha Pencipta. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang sebelum kita juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesemuanya itu hakikatnya keturunan dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Kita sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini ya ke alam bumi ini ya supaya kita ini diperintah untuk menyembah. Kenapa? Karena Allah itu Maha Kuasa, yang menghidupkan juga yang mematikan. Nah, keterkaitan dengan hal tersebut,
sebenarnya kaitannya dengan menyembah di sini itu luas sekali. Dalam arti besar, kita hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti apa yang menjadi perintah daripada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya supaya apa? Kita disuruh menyembah. Ya, kaitannya dengan la'alakum tattaqun. Supaya kita ini menjadi orang yang bertakwa. Nah, itu diantaranya kita oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh menyembah. Ataupun dalam arti lain juga berbakti, mengabdi ya kepada Allah dalam pengabdian yang betul-betul. Ya, kita ini adalah hamba. Yang namanya hamba itu harus taat menjalani perintah yang diperintahkan oleh Sang Pencipta. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keterkaitan dengan bulan suci Ramadan yang setiap tahunnya itu selalu di bulan Ramadan ini kita akan menemui sepanjang hayat masih di kandung badan. Dalam salah satu ayat keterkaitan di bulan suci Ramadan ini, Allah juga tegaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Kalau dalam surat Al-Baqarah ayat 21 tadi, ya, Allah tegaskan, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Tetapi kalau di dalam ayat yang perintah akan puasa ini, ya, Allah itu tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperuntukkan kepada orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan untukmu berpuasa, ya, sebagaimana diwajibkan oleh orang-orang sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang yang takwa. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menyembah itu kaitannya dengan bertakwa. Kemudian kita orang yang beriman dipanggil oleh Allah supaya kita melaksanakan puasa, ya, yang mana puasa itu dilaksanakan selama bulan Ramadan, khususnya bagi kaum muslimin muslimat yang tidak ada uzur, ya, ataupun yang tidak berhalangan. Kalaupun toh ada uzur ataupun ada berhalangan, bisa digantikan di bulan selain bulan Ramadan. Jadi Allah itu maha pengasih, maha penyayang, mempermudah hambanya. Wajibkan berpuasa, walaupun toh mungkin karena sesuatu lain hal, ya, boleh-boleh saja kita membatalkan puasa kita dengan catatan, ya, nanti selain Ramadan kita harus menyahur ataupun melaksanakan kewajiban puasa untuk memenuhi puasa yang waktu di bulan Ramadan masih ada kekurangan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keterkaitan bulan suci Ramadan ini adalah
bulan yang sangat mulia. Ya, kenapa? Ya karena di bulan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan ya, menurunkan malam, itu malam Lailatul Qadar. Ya. Sebagaimana Allah tegaskan juga di dalam kitab suci Al-Qur'an, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar itu adalah suatu malam yang lebih baik nilai ibadahnya ya, itu lebih dari 1000 bulan ya. Jadi nilai ibadah satu malam itu ya, nilai ibadahnya lebih dari 1000 bulan. Nah, kalau kita perhatikan 1000 bulan ini cukup banyak ya, ya kurang lebih 83 tahun. Itu dalam satu hari saja ya, yaitu di malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar ini ya, turunnya di bulan Ramadan. Malam itu para malaikat turun ke bumi untuk mengatur segala sesuatunya tentang keadaan bumi ini. Barang siapa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang dia minta, insya Allah pas pada malam hari itu insya Allah akan dikabulkan. Kalaupun toh kita beribadah di malam Lailatul Qadar itu, insya Allah ibadah kita akan sama ataupun bahkan lebih nilai pahalanya dari 1000 bulan. Masya Allah. Untuk itu kita sama-sama mengantisipasi bagaimana caranya supaya kita bisa menemukan suatu malam keberkahan, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan malam itu walaupun satu malam itu insya Allah ya sampai terbit fajar. Malam keberkahan itu ya sampai terbit fajar. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menemukan suatu malam ataupun malam Lailatul Qadar ini perlu adanya evaluasi diri, pembenahan diri, dan berbuat baik ya, selama di bulan Ramadan ini dan bisa jadi ya setelah bulan Ramadan ya. Bagaimana caranya? Tentunya kita perbanyak berbuat kebaikan ya. Karena satu kebaikan itu pahalanya juga akan lebih ya, dibandingkan selain bulan Ramadan. Bahkan ya, kalau kita memberikan sesuatu sedekah ataupun suatu makanan ataupun suatu minuman kepada orang yang sedang berbuka puasa, maka kita pun akan memperoleh pahala tambahan sebagaimana orang yang dikasih berbuka tersebut, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berbuka tersebut. Luar biasa. Jadi ada juga yang mengatakan di bulan Ramadan ini insya Allah merupakan bulan amal. Karena apa? Banyak sekali orang yang melakukan amal-amal kebaikan. Ya seperti itu tadi ya. Amal kebaikan, memberikan buka puasa kepada orang yang sedang melaksanakan buka puasa, tentunya dengan tulus ikhlas, insya Allah orang yang memberikan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa tersebut akan mendapatkan ekstra
tambahan pahala orang yang kita beri buka puasa tersebut tanpa mengurangi sedikit pun nilai pahala orang yang kasih buka puasa tersebut. Luar biasa, ya, luar biasa. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, biasanya sebulan suntuk ini yang sudah-sudah, ya, di bulan Ramadan ini kegiatan ibadah cukup meriah, ya. Pembacaan kitab suci Al-Qur'an, ya, dikumandangkan, ya. Bisa jadi kadang-kadang sampai full 24 jam ada dengung kitab suci Al-Qur'an dikumandangkan. Luar biasa. Gak pagi, gak siang, gak sore, gak malam, selalu diadakan tadarusan, yaitu membaca kitab suci Al-Qur'an. Kadang-kadang ada yang sampai khatam beberapa kali, ada yang 1 bulan sekali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali dan sebagainya. Nah, kaitannya dengan malam Lailatul Qadar, insya Allah, ya, ada beberapa pendapat, ya, yang mengatakan bahwasannya malam Lailatul Qadar itu jatuh pada tanggal ganjil, ya. Ada yang berpendapat di antara tanggal 21, tanggal 23, tanggal 25, tanggal 27 dan tanggal 29. Bahkan ada pendapat lain, ya, bisa jadi tanggal 17 atau tanggal 19 setelah adanya nuzulul Quran, ya. Karena Al-Quran diturunkan itu pada tanggal 17, ya, Ramadan. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itu mudah-mudahan kita berusaha bagaimana caranya supaya ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan nanti, ya, itu betul-betul ibadah yang ikhlas, hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena dalam sebuah hadis dikatakan banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Karena banyak juga orang yang berpuasa tidak bisa menahan hawa nafsu, tidak bisa menjaga lesannya, ya, tidak menjaga panca inderanya, ya, dan lain sebagainya. Terkadang bohong juga dilakukan ataupun seujuan kepada orang lain, atau ria, atau perbuatan-perbuatan yang tercela masih dilakukan. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisanya hanya berdoa mudah-mudahan Ramadan kali ini lebih baik daripada Ramadan yang tahun lalu. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kesalahan. Saya akhiri bila walidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.